Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 1914040043. Saya akan mencoba menjelaskan pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir tengah semester rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang rincian minggu efektif. Pembahasannya yaitu pengertian kalender akademik dan cara membacanya, pengertian rincian minggu efektif, komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif, faktor-faktor dalam menyusun rincian minggu efektif, dan bentuk rincian minggu efektif tersebut. Kalender pendidikan adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun untuk kegiatan siswa dalam satu tahun ajaran, yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif dalam belajar dan pembelajaran efektif, dan libur dalam dunia pendidikan. Menyusun kalender pendidikan bukanlah hal yang asing lagi karena disusun setiap tahunnya. Beberapa faktor yang menjadi ketentuan khusus dalam komponen hari libur yaitu libur khusus, libur nasional, libur akhir tahun, libur keagamaan, libur antar semester, dan libur tengah semester. Contoh kalender pendidikan. Yang di kalender pendidikan ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, libur semester, libur awal Ramadan dan Idul Fitri, kegiatan belajar Ramadan, matsama atau pengenalan sekolah, awal masuk sekolah, ujian madrasah, penilaian tengah semester, dan penyerahan rapor. Pengertian rincian minggu efektif. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan belajar untuk setiap tahun pelajaran pada setiap tahun satuan pendidikan. Minggu efektif merupakan minggu yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Jika minggunya efektif, maka jam pelajaran yang digunakan untuk proses belajar mengajar juga terhitung efektif. Artinya, jam pada minggu efektif tersebut digunakan untuk mengajar materi. Komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, dalam menyusun minggu efektif diperlukan memperhatikan kalender pendidikan, standar isi, dan KD, dan mengacu pada karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Faktor dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, penentuan jumlah minggu pada setiap bulannya dalam semester atau tahun pembelajaran, penentuan jumlah minggu yang tidak efektif, penentuan jumlah minggu yang efektif, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan, pengalokasian jam pembelajaran, pembagian jumlah waktu atau jam pembelajaran efektif. Contoh, pembahasan kedua, program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi, standar kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Sumber yang digunakan dalam pengembangan program tahunan. Yang pertama, daftar standar kompetensi sebagai konsensus nasional yang ditetapkan dalam buku Garis-Garis Besar Program Pengajaran atau GBPP. Setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan, skopi, dan sekuensi. Setiap kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut disusun dalam pokok-pokok pembahasan yang mengandung ide-ide pokok yang sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya itu kalender pendidikan. Tujuan program tahunan. Yang pertama, untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan. Mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan trik yang telah ditetapkan. Memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulannya. Komponen program tahunan. Yang pertama, identifikasi satuan pendidikan mata pelajaran tahun pembelajaran.
yang kedua KI, yang ketiga KD, yang keempat alokasi waktu, yang kelima keterangan. Langkah-langkah menyusun program tahunan. Yang pertama, mengidentifikasi jenis kegiatan non-tatap muka seperti ujian dan libur. Menghitung pokok bahasan atau kegiatan tatap muka. Menghitung alokasi waktu yang tersedia dari GBPP untuk setiap jenis kegiatan. Contoh, semester 1. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah konseptual serta keterkaitannya. Materi pokoknya yaitu fungsi eksponen, alokasi waktunya 27 jam pelajaran. Keterangannya yaitu tatap muka. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan sikap dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan. Yang kedua, kompetensi komponen-komponen program semester. Yang pertama, identitas, yaitu nama satuan pendidikan atau nama sekolah, mata pelajaran. Di sini kita membahas tentang mata pelajaran matematika, kelas atau semester tergantung seperti dari kelas 7, 8, 9, 10, 11 atau 12-nya. Tahun pembelajaran. Yang kedua yaitu isi. Di isi ini terdapat materi pokok. Yang kedua kompetensi dasar, alokasi waktu, bulan dan minggu, serta keterangan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester. Yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua, pokok pembahasan. Yang ketiga, metode mengajar. Yang keempat, media dan sumber, yaitu seperti media apa yang pada materi khusus kita memerlukan media. Apa ya media yang kita perlukan, seperti kalau kita membahas tentang bangun ruang, kita membutuhkan contoh-contoh bangun ruang seperti segitiga, kerucut, dan sebagainya. Yang kelima, evaluasi pengajaran. Evaluasi pengajaran ini dapat kita lakukan dengan cara penilaian harian. Selanjutnya yaitu waktu. Langkah-langkah menyusun program semester. Yang pertama, memasukkan KD atau topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Menentukan jumlah jam pada setiap kolom, minggu, dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom, minggu, dan bulan. Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Manfaat program semester. Mempermudah seorang guru dalam proses belajar selama 1 semester. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran dilakukan. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Contoh program semester. Terdapat kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi waktu, dan keterangan. Bulan, minggu efektif, dan minggu tidak efektif, serta ada ujian semester, ujian tengah semester, libur semester, dan libur lainnya. Yang materi selanjutnya yaitu penetapan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Istilah kriteria dalam penilaian sering juga didengar dengan kata tolak ukur atau standar. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Apakah peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran selanjutnya atau lanjut ke kompetensi dasar selanjutnya. Komponen-komponen dalam penetapan KKM. Yang pertama, kompleksitas. Yang kedua, daya dukung sarana prasarana. Yang ketiga, inteks siswa. Prinsip-prinsip dalam penetapan KKM. Yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau metode kuantitatif. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar. Kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar AD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi SK merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar KD yang terdapat dalam SK tersebut. Selanjutnya, fungsi dari KKM. Pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi mata pelajaran yang diikuti. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Langkah-langkah penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Contoh KKM. Selanjutnya yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar KI dan KD. Kompetensi isi atau KI berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016, KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal, berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal termasuk juga. KD atau kompetensi dasar merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal ini kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang. Contohnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.